Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, ini kita mulai dulu dari kelompok 3, mungkin kelompok 2 segera menyiapkan ya. Oke, seperti kelompok 2 dan 3 di kelas sebelumnya ya. Jadi ini adalah media kita untuk belajar bagaimana mengenali permasalahan yang ada di organisasi ya. Jadi buat teman-teman besok bagi yang mau kerja di HRD, bagi yang mau kerja di perusahaan, ketika nanti Anda bekerja sebagai seorang HRD, punya salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh seorang HRD, yakni memonitoring atau bahkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di perusahaan. Tentunya masalah di sini yang berhubungan dengan SDM, karena fokusnya teman-teman ketika kerja di HRD itu adalah memonitoring dan mengelola SDM yang ada di perusahaan. Mulai dari menempatkan, merekrut, memberikan pelatihan misalnya, menggaji mereka mungkin nanti, kemudian mengelola kontrak karyawannya, kesejahteraannya, sampai ke penyelesaian masalah-masalah atau konflik. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini kemarin juga sempat kita bahas ya di pertemuan keempat ya. Ini di Kari Kambing Fajar. Nanti monggo silakan perwakilannya siapa ya. Nanti dibaca dulu, disampaikan dulu. Saya kasih waktu 8 menit ya. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Baik, silakan untuk waktu dan layar kami persilakan pada kelompok 3. Monggo silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Fahmi. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum interventasi dasar 3 organisasi yang kita ambil tempatnya yaitu di Kari Kambing Fajar, yang beranggotakan Hayuning Sekar Ekandari, Devika Oki, Dufan Hagata, saya sendiri Nurmalisa, lalu ada Maria Rensiana, selanjutnya ada Devina Antovani Domili, dan terakhir ada Vincentius Billy. Oke, kita langsung masuk ke profil dari perusahaan Kari Kambing Fajar dan outputnya. Kak Maria boleh lanjutkan. Oke, terima kasih Kak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan dari Kari Kambing Fajar beserta dengan outputnya. Kari Kambing Fajar didirikan oleh Bapak Mursyid pada tanggal 23 Oktober 2013 di Desa Pulo, Kecamatan Syamtaya Arun, Kabupaten Aceh Utara, dan Provinsi Aceh. Bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan khas Aceh yaitu kari kambing Aceh, yang lalu diberi nama menjadi Kari Kambing Fajar karena anak beliau yang pertama namanya Fajar. Selanjutnya lokasi tepat di samping Jalan Raya Medan Banda Aceh, tepatnya sangat strategis karena ya tempatnya itu berada di sisi jalan raya ya, yang pasti sering dilalui oleh banyak orang. Yang di antara sawah, di sampingnya ada sawah-sawah, kemudian ada pohon-pohon besar karena kebetulan wilayahnya ini itu adalah wilayah yang jalan raya itu sekelilingnya tuh sawah, tidak ada permukiman atau rumahnya cuma 1-2 aja. Dari perusahaan Kari Kambing Fajar itu ada 5 orang karyawan dan 1 orang istrinya, termasuk karyawan juga ya seharusnya. Tapi karena beliau di bawah pemiliknya, jadi saya nggak masukkan beliau ke karyawan. Selanjutnya untuk pelayanannya juga sangat baik dan sangat cepat karena di sini dituntut untuk pelayanan cepat dan harus ramah. Selanjutnya fasilitas yang didapatkan oleh konsumen itu sendiri adalah nasi 1 piring, selanjutnya ada kari kambing kari kambing 1 bangkok, kemudian ada minum air putih yang bisa diambil sebanyak yang diinginkan, kemudian ada tempat cuci tangan, dan yang terakhir disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Untuk target pencapaian dari Bapak Mursyid ini sendiri yaitu beliau
perkirakan maksimalnya satu hari itu bisa laku 4 ekor kambing yang sudah dimasak menjadi kari kambing. Kenapa tidak lebih dari itu? Karena kemampuan atau kemampuan beliau dalam masak itu nggak sanggup. Istilahnya kesanggupannya hanya 4 ekor kambing. Karena selebihnya ya beliau nggak kuat karena kan cuma satu orang. Beliau nggak pernah mengizinkan yang masaknya itu orang lain. Jadi harus beliau sendiri yang masak sehingga cita rasa dari kambing itu dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, Kak. Dari yang saya menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan di kari kambing Fajar. Yang pertama, tempatnya masih kurang tertata dengan rapi, yaitu penataan tempat duduk, dapur, tempat cuci piring, dan sebagainya itu belum tertata dengan baik. Selanjutnya, untuk dapur sendiri belum steril dengan sesuai. Kebersihannya belum mencapai standar yang baik menurut kami. Selanjutnya permasalahan yang paling besar yaitu banyak karyawan yang keluar masuk. Dikarenakan ya mungkin ada beberapa problem di dalam sehingga banyak karyawan yang keluar masuk dari kari kambing Fajar. Dan inilah yang akan kami jadikan topik permasalahan intinya karena ini yang erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Dan ini menjadi poin penting yang mempengaruhi sebagian besar dari penjualan kari kambing Fajar. Selanjutnya ada kebisingan di tempat kerja. Kenapa ada kebisingan? Karena seperti yang saya lampirkan tadi, bahwasanya profil dari perusahaan ini kan dekat dengan jalan raya, ya otomatis dilalui oleh banyak kendaraan, sehingga suara bisingnya itu terdengar sangat jelas. Selanjutnya, Kak. Oke, ini kita lampirkan beberapa bagian foto tempatnya. Bisa dilihat bahwa tempatnya belum terlalu layak menurut kami. Dan selanjutnya, Kak, selanjutnya. Oke, untuk akar masalah sendiri, kami mengambil turnover atau banyak karyawan keluar masuk dalam waktu yang dekat. Jadi karyawan bisa bertahan dari perusahaan kari kambing Fajar maksimal atau jangka waktu paling panjang itu selama 3 bulan. Ada yang keluarnya itu sampai 3 hari, bahkan 2 hari ada yang mereka tuh keluar lalu harus digantikan. Dari observasi yang ditemukan di lapangan, permasalahan yang terjadi perusahaan diantaranya adalah seringnya perusahaan kari kambing Fajar ini kekurangan karyawan karena biasanya kan mereka kebetulan di sini boleh mengambil gajinya per hari atau per bulan. Jadi mereka ngambil gaji sore terus malamnya minta izin untuk besok tidak bekerja lagi. Kan itu sangat memberatkan di perusahaan ini sendiri karena besoknya ya pasti kita nggak mungkin dapat menemukan karyawan baru dalam waktu beberapa jam karena kan besok pagi akan beroperasi seperti biasa kan. Kebetulan kari kambing Fajar ini buka setiap hari kecuali ada hal-hal yang di luar dugaan gitu, misal kayak banjir dan sebagainya. Sehingga dari permasalahan ini sendiri, saya menemukan karena biasanya kan yang bekerja 5-6 orang gitu. Kadang kalau keluar itu bisa tinggal 2 orang dan itu sangat melelahkan yang 2 orang ini karena kuantitas yang dia kerjakan itu porsinya itu lebih besar dari biasanya. Dan ini kami menjadikan ini sebagai akar masalah yang sangat besar sih, sehingga terkadang seharusnya beliau bisa menjual lebih banyak dan beliau membatasi karena yaitu karyawan kadang cuma 2 orang, beliau dan istri itu kan nggak sanggup untuk menjual kari kambing dan jumlah 4 kambing. Kebetulan beliau itu bukanya dari jam 10 sampai jam 2. Cuma 4 jam. Itu bukanya ya, tapi kalau untuk berberes ya masak itu dari pagi. Jadi 4 jam harus laku
berapa kambing ya? 4 ekor kambing itu sangat 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 menguras energi. Dari yang bekerja ini ya, kalau misalnya ada beberapa orang yang keluar secara mendadak kayak gitu. Dari hasil observasi saya yang membuat, banyak karyawan keluar yaitu sikap temperamen dari pemiliknya sendiri. Kan beliau menuntut untuk cepat, ramah, dan baik. Kan ini hanya 4 jam, harus laku 4 kambing. Biasanya pembelinya itu, kayak apa ya, sopir truk gitu atau, orang-orang yang sedang, mudik gitu. Atau orang-orang yang, ini kalau lebaran juga buka, cuma hari lebaran pertama yang nggak buka. Orang-orang yang misalnya dari Medan ke Banda Aceh, dari Banda Aceh ke Medan, atau pokoknya yang melakukan perjalanan, biasanya akan, mampir dan, mencicipi makanan kari kambing kari kambing Pak Mursyid ini. Sehingga dapat dikatakan ya beliau kan maksa, misalnya gini, jadi, saya mencoba mencontohkan. Jadi misalnya gini, saya kan sering juga beli soalnya, saya datang nih, misal keluarga makan gitu. Beliau tuh maksa harus cepet banget, dari berapa menit itu harus selesai. Kadang kan mereka juga kewalahan kan, karena, konsumennya banyak, sedangkan karyanya tuh sedikit dalam jangka waktu yang pendek juga. Ya begitu. Lanjut Kak, ini untuk selanjutnya dibahas sama Kak Dufan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Kami kelompok 3 dalam menangani kasus kari kambing Pak Mursyid ini atau kari kambing Fajar ini menggunakan intervensi human process. Dalam penanganan intervensi ini, permasalahan yang ada di kari kambing Fajar ini, intervensi yang cocok dalam diskusi kami yaitu intervensi human process. Intervensi ini menangani manusia secara langsung. Intervensi ini lebih berfokus pada orang-orang dalam organisasinya, atau kita bisa katakan orang-orang yang berada di lingkup kerja tersebut. Proses ini meliputi komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok, dan kepemimpinan. Ada pula jenis-jenis yang intervensi kami berikan, human process ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada coaching atau pengarahan ini ditujukan kepada pemimpin atau pemilik dari badan usaha atau perusahaan atau pemimpin perusahaan tersebut atau pemilik kari kambing Fajar ini. Ini tujuannya untuk memperjelas apa sih visi misi dari Pak Fajar ini mendirikan kari kambing ini. Tujuan dia membuka ini sebagaimana gitu. Bagaimana kita memberikan pengarahan kepada Pak Fajar ini agar dia bisa membimbing atau mengarahkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan beliau ini lebih baik, lebih satu tujuan gitu, bahwa kita berjualan hari ini untuk ini harus ada target. Pokoknya coaching ini diarahkan untuk pemimpin atau pemilik dari badan usaha atau tempat yang kita intervensi. Lalu yang kedua, training and development, intervensi pelatihan dan pengembangan anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan organisasi. Lalu proses konsultasi atau consultation process, intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi di dalam kelompok kerja. Nah, tadi ada permasalahan antara pemilik atau Pak Fajar, Pak Mursyid itu sendiri kepada karyawan-karyawannya. Berarti makanya kita menggunakan proses konsultasi kepada karyawan-karyawan tersebut. Lalu selanjutnya third party intervention atau campur tangan pihak ketiga. Untuk menyelesaikan suatu masalah, biasanya itu tidak bisa harus ada sudut pandang dari luar. Begitu menurut kelompok kami. Lalu intervensi ini adalah suatu bentuk proses konsultasi yang ditunjukkan untuk hubungan interpersonal disfungsional dalam organisasi atau dalam sebuah kelompok. Konflik interpersonal ini mungkin berasal dari isu-isu substansif seperti sengketa atas metode kerja yang misalnya metode kerja cepat, atau metode kerjanya harus cekatan, harus
maksimal dan sebagainya. Atau dari masalah interpersonal seperti miskomunikasi yang misalnya disuruh masukin bumbu apa, dimasukinnya apa dan sebagainya. Nah, pihak ketiga ini biasanya atau kita nih mengintervensi membantu orang menyelesaikan konflik melalui metode pemecahan masalah tersebut atau tawar konsiliasi. Lalu selanjutnya kita menggunakan intervensi team building ya, yaitu intervensi ini membantu kelompok-kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Nah, dari semua ini yang keenam kita memiliki menetapkan sistem reward atau reward bagi karyawan yang cukup baik lah dalam pelayanan servisnya kepada pelanggan begitu. Nah, kurang lebih begitulah intervensi yang akan kami berikan kepada kari kambing Fajar ini, Pak. Sekian dari kami kembalikan ke Pak Pami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dufan, Mbak Lisa, dan kawan-kawan. Oke, jadi gini, teman-teman, ini sebenarnya konsepnya mungkin penjelasannya dari kelompok 3 sih sudah ada alurnya ya, secara terstruktur. Cuma ketika kita memberikan intervensi, efektivitasnya ya kita harus melihat masalah utamanya dulu. Nah, artinya gini teman-teman. Jadi gini ya, saya mulai dari mana ya? Kalau di perusahaan, ya organisasi, entah itu kecil atau yang besar, ya ini kan bisa dikatakan skala kecil ya. Ini kan berarti lokasinya di dekat rumahnya Mbak Lisa ya? Kari kambing Aceh kan? Iya, iya benar Pak. Ya. Oke, ini di mana? Di Loksemawe atau di Langsa? Saya Pak di Aceh Utara Pak, di dekat Losmawe. Di Biren atau di Loksemawe-nya? Oke, ya. Aceh Utara Pak, Aceh Utara. Oke, jadi gini teman-teman, untuk melihat permasalahan yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan, kita bisa pakai dua jalur ya, bisa pakai dua jalur cara masuknya. Yang pertama, kita bisa melihat dari output-nya dulu. Kita bisa melihat dari masalah umumnya dulu yang terjadi di perusahaan. Nah, ini biasanya terkait dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau misalnya usaha seperti ini ya nggak jauh-jauh dari soal omset ya, pemasukan. Masalah utamanya kita bisa melihat dulu dari output-nya dulu, pemasukan atau omset. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan omset atau pemasukan, kita juga perlu tahu dulu indikator dari kepuasan konsumen sebuah tempat usaha. Ini nanti aja ya, siapa aja boleh menjawab ya. Ini apa? Saya lebih ke konfirmasi saja. Oke. Terus setelah itu, kalau misalnya kita sudah tahu output-nya, sudah tahu tujuannya, kita lihat ada nggak masalah di output-nya, ada nggak masalah di tujuannya. Kalau misalnya memang ada masalah di output-nya, baru kemudian diturunkan ke bawah. Artinya kita cari tahu dulu apa akar masalahnya. Itu yang cara pertama ya. Cara yang kedua, kalau kita kesulitan untuk melihat secara umumnya, secara output-nya, kita bisa melihat dari perilaku-perilaku karyawan yang ada di dalam organisasi. Misalnya gini, ini monggo siapa aja boleh jawab. Saya pengen tahu, kalau misalnya di kelas, ya di kelas ada dosen mengajar, kemudian diketahui ada mahasiswa yang sedang main TikTok pada saat proses belajar mengajar. Itu dikatakan suatu masalah nggak kira-kira? Masalah, Pak. Masalah. Alasannya Masalah, kenapa? Pak. Alasannya Masalah. kenapa? Bisa jadi pertama main TikTok tuh dari faktor individunya merasa bosan, terus dari faktor luarnya bisa jadi suhunya terlalu dingin atau terlalu panas, jadi susah berkonsentrasi. Jadi dia kayak berusaha untuk berkonsentrasi itu ya dengan membuka TikTok, atau bisa jadi dari masalahnya dari penjelasan dosennya yang membuatnya kurang mengerti gitu, dan dia sungkan untuk menyampaikan kepada dosennya sehingga kayak diam-diam gitu biasanya. Oke, kalau misalnya ini mau lanjut Mbak Sarah nggak apa-apa.
Kalau misalnya katakanlah si mahasiswa tadi yang main TikTok, ya, ini ada dosen ngajar nih, ya, terus di deretan belakang ada mahasiswa lagi main TikTok nih. Tetapi secara output-nya, secara prestasi, dia bagus. UTS bagus, UAS bagus. Ketika diminta untuk menjawab, dia bisa misalnya, kemudian katakanlah ketika ada presentasi seperti ini, diminta untuk menjawab pertanyaan, dia bisa, dia paham. Nah, kalau kondisi seperti itu, kira-kira menjadi masalah yang penting atau enggak? Artinya gini, gimana Mbak Lisa? Kalau menurut saya Pak, kalau kita tinggal di Indonesia itu menjadi masalah yang penting karena masalah ya yang itu penting. tata krama, masuk ke tata krama. Okay. Karena kan guru, ya kalau di Indonesia kan guru itu jadi ini. Oke, nah kalau di tingkat perusahaan, tingkat organisasi, memang kalau kita lihat perilaku karyawan banyak ya, banyak mungkin yang menyimpang, bolos, datang terlambat misalnya, atau mungkin katakanlah lingkungan restorannya nggak bersih, ya. Kemudian banyak karyawan yang mungkin lebih santai, tidak gerak cepat, ada konsumen. Itu problem ketika sudah sampai memengaruhi output-nya. Nah, balik lagi ke tadi. Kalau misalnya ada mahasiswa di kelas seringnya main TikTok, tetapi dia bisa untuk menjawab pertanyaan. Dia paham ketika harus UTS UAS harus seperti apa. Kemudian katakanlah dia paham apa yang disampaikan sama dosen. Mungkin itu bukan jadi satu hal yang besar masalahnya, karena dia artinya kalau misalnya kalau bahasa Jawanya sembodo, ya, walaupun dia punya problem di kelas, ya, dia bisa mengatasi masalah, dia bisa mencapai targetnya. Kecuali kalau misalnya dia main TikTok di kelas, tapi nggak pernah datang UTS, nggak pernah ngerjain UAS, dia nggak bisa ngerjain tugas, disuruh menjawab pertanyaan sama dosen, nggak bisa. Itu problem buat dia, dan problem buat kita. Itu yang harus kita teliti, ya, harus kita atasi. Ya, artinya mungkin ada sih beberapa masalah-masalah yang ada di perusahaan, di organisasi. Tetapi kita lihat, ini masalahnya penting atau enggak? Urgent atau enggak? Kalau misalnya urgent, penting, dianggap menjadi masalah yang penting, kita lihat sampai seberapa jauh dampaknya. Nah, misalnya di kelompok 3 ini, ya, tadi kelompok 3 mengatakan turnover ya, problemnya ya. Apakah memang turnover yang terjadi pada restoran kari kambing Fajar ini benar-benar sampai mengaruhi output-nya enggak? Kalau misalnya mengaruhi, kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit gimana kaitannya antara turnover yang terjadi pada karyawan sehingga bisa mengaruhi output-nya sebuah organisasi. Monggo, silahkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak. Saya kan bilang bahwasanya ketika sering terjadi keluar masuk karyawan di Kambing Fajar, yang pertama itu penjualannya menurun karena ya kadang-kadang beliau harus ngurangin karena ya kuantitas sumber energi kan terbatas ini kan dalam waktu 4 jam. Jadi kadang beliau itu mengurangi, nggak cukup tenaga untuk 4 orang atau 2 orang untuk melayani banyak konsumen yang berjual 4 kari kami itu kan karinya udah dipotong jadi bagian kecil, jadi kemungkinan besar itu pasti konsumennya tuh banyak banget gitu. Yang pertama, yang kedua itu iya kelelahan yang sangat luar biasa baik pemilik maupun karyawannya sendiri. Itu sih Pak. Itu. Oke, ini proses karena turnover atau memang proses beban kerjanya yang tinggi, sedangkan karyawannya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya turnover, itu kan keluar masuk karyawan ya. Jadi turnover itu kalau misalnya dirumus ya dalam 1 bulan atau mungkin 1 tahun, jumlah karyawan yang masuk ya itu hampir sama jumlah karyawan yang keluar. Jadi lalu lintas karyawan keluar masuknya sangat tinggi intensitasnya. Nah, apakah kondisi-kondisi yang seperti ini mempengaruhi yang tadi atau memang dari awalnya kurang karyawannya? Tidak sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Sebenarnya Pak, karyawan itu rame, kadang itu sampai 7-8, pas waktu saya observasi kemarin itu ada 5. Karena itu kadang dia keluar masuk dan kalau mencari karyawan itu susah Pak. Gimana ya?
karena kan yang kerja di situ kebanyakan itu biasanya orang-orang yang belum menikah gitu, kayak lulus SMA gitu kan. Sehingga kalau cari karyawan tuh susah. Makanya saya juga pernah di situ berapa hari kerja. Bukan karena saya bekerja sebagai karyawan, ya kan karena saya kenal saudara gitu kan. Ya udah saya bantuin karena saking nggak ada yang ini, susah nyari karyawannya Pak, karena sering banget yang keluar. Itu kan dari 2013 sampai sekarang. Iya. Oke, berarti mungkin yang perlu diketahui lagi adalah penyebab dari turnover-nya, teman-teman. Karena kalau misalnya turnover yang terjadi di sebuah perusahaan, itu kan penyebabnya bisa macam-macam kan. Bisa karena mungkin gajinya, bisa karena mungkin kerjaannya yang berat, ya, bisa mungkin karena dari pimpinannya kurang memberikan sosialisasi, atau mungkin dari pimpinannya kurang mengayomi para karyawannya sehingga menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, sehingga karyawan yang tadinya udah masuk keluar lagi, udah masuk keluar lagi. Berarti mungkin ada permasalahan di situ. Nah, fokusnya ke situ aja sih mungkin teman-teman yang dari kelompok 3 ini. Jadi dibuat simpel aja ya. Jadi kalau misalnya ini ternyata kelompok 3 sudah punya gambaran masalah utama, turnover. Ya udah nggak apa-apa. Turnover ini dilihat, apakah turnover yang terjadi pada perusahaan ini berdampak nggak tadi ke masalah pelayanan, masalah rasa, masalah mungkin konsumen dan sebagainya. Terus kalau misalnya memang berpengaruh, ya udah, it's okay. Ini bisa diangkat menjadi suatu masalah. Nah, untuk tahu apa intervensinya, kita kan perlu tahu dulu yang menyebabkan turnover terjadi di situ apa. Nah, ini yang harus segera kita atasi. Jadi artinya intervensinya bukan mencari karyawan, bukan merekrut lagi dan sebagainya, cuma harus dipecahkan. Ini yang bikin karyawan nggak betah apa sih? Itu yang mungkin perlu dibahas lagi sama teman-teman. Apakah memang pimpinannya yang otoriter? Nah, ini kan juga ada, tadi ada kata-kata seperti itu ya. Kemudian katakanlah fokus ke kualitas pelayanan, sehingga kemampuan si karyawannya belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan, ya, sehingga dituntut banget nih sama pimpinannya, apakah memang benar seperti itu. Nah, itu yang nanti perlu dibahas kembali. Ketika pimpinannya yang salah, misalnya, kita sebenarnya bisa-bisa aja ya mengintervensi pimpinannya. Cuma ketika pimpinan sudah tidak bisa diintervensi, kita ya udah kita kelola karyawannya, cari karyawan yang benar-benar tangguh, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi fokusnya ke situ aja ya. Turnovernya apa yang menyebabkan turnover di situ bisa terjadi. Itu yang nanti akan diintervensi. Karena biasanya masing-masing perusahaan, kalau ada kasus turnover, itu kan beda-beda kasusnya. Bisa karena mungkin gajinya yang dikit, bisa karena mungkin lingkungannya yang tidak nyaman, bisa karena pimpinannya yang otoriter. Nah, kalau di sini yang mana? Itu yang nanti difokuskan untuk diberikan intervensi. Begitu kiranya. Jadi nanti kita lihat ya perbandingannya dengan kelompok 2 seperti apa. Karena masing-masing organisasi, masing-masing perusahaan juga memiliki ciri khas masalah yang juga berbeda. Terima kasih bagi kelompok 3. Ini langsung nyambung aja ke kelompok 2. Monggo silakan bisa di-share screen. Terima kasih, Mbak Lisa. Gimana, Mbak? Langsung lanjut aja, Pak, apa gimana? Lanjut aja, di-share dulu. Monggo. Ini kelompok 3, monggo. Kalau masih mau bergabung, silakan. Kalau nanti mau mengikuti lewat video juga nggak masalah ya. Oke. Oke, ini kelompok 2 di mana lokasinya? Saya lokasinya di Jogja, Pak. Enggak, ini di mana tempat intervensinya? Iya, di Jogja. Enggak, apa istilahnya tempat makan atau apa? Oh, tempat makanan, Pak. Makanan. Food and beverage. Iya. Oh ya, oke, monggo, silakan. Oh, baik. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Udah kelihatan, Pak? Mohon maaf, kelihatan, Pak, screen-nya. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Sahara. Saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya itu yang pertama adalah Togar Fidi Ilham, terus yang kedua Alvaldia Sabila, terus Ayu Safira, Pauyan Husul Prima, Siti Sahara, saya sendiri, terus Muhammad Ridwan, dan Abdul Aziz Adriansa. Oke, kita langsung saja
membahas mengenai hasil dari intervensi yang saya dan kelompok saya lakukan. Oke, gambaran umum. Adapun tempat yang saya pilih untuk menjadi tujuan dari intervensi adalah warung ABC. Warung ABC adalah jenis usaha food and beverage yang menjual jenis makanan dan minuman, namun ciri khas dari perusahaan ini adalah hanya menjual makanan khas daerah saja, seperti lotek, gado-gado, kupat tahu, es teh, dan lain-lain. Perusahaan ini dimulai sejak tahun 2010. Nama pemilik usaha adalah Bu Lilis Yuningsih, terus jumlah karyawan adalah 2 orang, di mana gaji karyawan itu per hari. Per hari itu 60.000. Terus itu selanjutnya target sasaran penjualan atau output. Warung ABC bergerak dalam bidang usaha berbentuk penjualan kuliner, terutama makanan dan minuman. Karena makanan adalah kebutuhan pokok setiap orang yang pasti akan selalu dicari dan dibutuhkan. Sementara ini pelanggan yang masih setia terhadap warung ABC hanya masyarakat sekitar dan pengunjung yang mungkin tidak sengaja lewat dan mampir saja. Belum ada pelanggan jauh yang menjangkau warung ABC. Jadi warung ABC ini letaknya di dekat kampus Mercu Buana, kampus 1 Mercu Buana, tepatnya di sebelah Kesatuan Bangsa. Terus kondisi perusahaan saat ini, hubungan antar karyawan dan owner seperti keluarga. Kemarin saya mewawancarai ownernya, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya dia menganggap karyawannya itu sudah sebagai keluarganya sendiri, dan sejauh belakangan ini tidak pernah terjadi turnover. Jadi saya berlangganan di warung ABC ini dari awal semester, jadi dari semester 1 masih maba, dan sampai sekarang bude yang jualan di sana dan bude yang bekerja di sana juga masih tetap sama. Jadi selama hampir kurang lebih 3 tahun terakhir belum ada terjadi turnover. Terus itu baik owner dan karyawan komunikatif terhadap pelanggan. Menurut saya hal yang membuat saya betah untuk di warung ini adalah servisnya itu sangat baik, di mana para ownernya serta karyawan yang ada di situ tuh sangat ramah, terus cekatan. Terus adapun akar permasalahan dari warung ABC adalah bisnis kuliner memanglah sangat menguntungkan jika dijalankan dengan tepat. Namun nyatanya banyak tantangan bisnis kuliner yang harus dilewati, walaupun perusahaan telah berdiri lama. Sama seperti halnya permasalahan pada warung ABC, yaitu kesulitan keuangan selama pandemik, bentuk usaha masih terlalu konvensional dan kurang beradaptasi dengan perubahan. Artinya di sini, ketika saya mewawancarai owner terkait dengan output perusahaan, selama pandemi ini, output perusahaan itu berkurang separuhnya. Artinya omset perusahaan itu berkurang separuhnya. Artinya biasanya mungkin 1 hari itu bisa dapat 1 juta, ya sekarang cuma kayak seperti 500 atau 600.000. Gitu. Jadi hampir berkurang separuhnya. Terus itu perusahaan ini juga masih dikatakan sebagai perusahaan yang konvensional, karena tidak ada kerjasama antara pihak ketiga, seperti GoFood, Grab, dan Gojek, seperti itu. Terus, jadi inti masalah perusahaan ini adalah yang pertama, berkurangnya pemasukan perusahaan, omset perusahaan, separuh omset gara-gara peristiwa pandemik. Adapun intervensi yang saya dan kelompok saya tawarkan adalah, yang pertama adalah owner melakukan mediasi dengan karyawan seputar masalah yang dialami perusahaan. Jadi berunding dengan karyawan mengenai masalah keuangan yang dialami perusahaan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, intervensi selanjutnya adalah owner dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, serta ShopeeFood. Hal ini dapat mempermudah promosi dan menambah pemasukan perusahaan secara signifikan. Jadi peristiwa pandemik ini yang berkurangnya omset karyawan itu bisa di-handle atau diatasi dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti itu. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adapun mungkin latar belakang tadi latar belakang perusahaan ini didirikan. Latar belakang perusahaan ini didirikan sama Bu Yuningsih adalah awalnya itu untuk kebutuhan ekonomi. Jadi fokusnya itu untuk mencari pemasukan.
Ya, karena kan ini juga suatu perusahaan yang bergerak di bidang profit ya. Jadi pasti yang paling utama dicari itu ya omset. Terus itu Ibu Nuningsi juga memiliki semboyan bahwasanya apapun yang terjadi, cita rasa perusahaan itu harus tetap dipertahankan. Jadi mungkin waktu itu pernah terjadi kenaikan bahan pokok, tapi beliau tidak mengurangi bumbu dalam masakan itu. Mungkin hanya mengurangi porsinya. Hanya itu aja, mungkin sedikit mengenai latar belakang perusahaan. Terus dari yang saya bacakan tadi, saya tarik kesimpulan bahwasanya masalah utama yang dialami perusahaan atau tempat saya melakukan intervensi adalah yang pertama, yaitu berkurangnya omset perusahaan, hampir separuhnya selama terjadi pandemi. Terus yang kedua adalah ketidakmampuan owner dan karyawan dalam beradaptasi terhadap teknologi, seperti kayak menggunakan gadget dan sebagainya, mungkin seperti itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sahara. Oke, kita sambil diskusi. Saya pengen tahu ini yang di kelompok 2, yang di Warung Lotte ini yang melakukan observasi atau kunjungan siapa? Mohon maaf. Saya, Pak. Mbak Sahara. Oke, apa yang pertama kali informasi Anda peroleh ketika Anda datang ke sana? Yang pertama kali saya peroleh dari UD, tentu saya menanyakan alasan perusahaan ini didirikan awalnya seperti apa, terus itu kondisi perusahaan ini bagaimana, terus seperti apa hubungan dengan karyawannya juga. Terus dari wawancara Bude dengan Bude, bahwasanya hubungan dengan karyawan itu baik, tapi yang menjadi masalahnya Bude saat itu adalah selama pandemi, omset atau pemasukan perusahaan itu berkurang separuhnya gitu. Itu aja, Pak. Terus kalau kondisi dari yang saya lihat ketika saya melakukan observasi, yang pertama dari segi kebersihan itu namanya suatu usaha yang bergerak di bidang food and beverage, pasti kebersihan itu suatu hal yang utama ya. Itu termasuk bersih dan higienis gitu. Terus itu yang kedua, hubungan antara owner dengan karyawan di situ tuh udah saling memahami job desk satu sama lain gitu loh. Jadi mereka benar-benar kayak tidak ada hal yang patut diperhatikan mengenai komunikasi antar karyawan. Seperti itu, Pak. Oke, ini yang di mana sih, Mbak, lokasinya? Dekat ini, Pak, di sebelah Satuan Bank depan apotek. Oh, depan apotek, bukannya di Bubagas ya? Hah? Bukannya Bubagas ya? Bubagas Soto, bukan ya? Bukan, Pak. Utaranya. Berarti kan bukan. Yang selatannya Warmindo itu kan, yang pojokannya. Iya, benar, Pak. Oke, nah, gimana? Iya, Pak, benar, Pak. Yang itu, yang di sebelahnya itu Sate Madura. Ya, Bapak sering makan di situ, Pak? Iya, dulu saya orang situ, Mbak. Sekarang saya masih orang situ. Kalau saya ke Pakus sebenarnya. Ya. Pakus sudah tutup. Ya, ini banyak sekali ya. Banyak sekali warung-warung dekat kampus 1 yang tutup ya. Tempatnya Pakus, tempatnya Bu Pol, ya tempatnya Warung Bali misalnya. Terus beberapa rumah makan Padang juga tutup ya. Warung Amanah juga kayaknya juga udah tutup ya. Oke, tentunya setiap perusahaan pasti punya tujuan. Ini yang saya kira perlu dipahami dulu sama teman-teman. Entah itu perusahaan besar, perusahaan yang kecil, atau perusahaan yang menengah. Ya, setiap perusahaan, setiap organisasi punya tujuan. Tetapi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, yang skalanya kecil, skala rumahan, skala kecil, itu memang sebagian besar tujuannya untuk menarik omset, pemasukan. Beda sama perusahaan-perusahaan yang besar. Selain untuk omset, biasanya juga targetnya juga mungkin untuk lebih ke branding misalnya, atau mungkin lebih ke sosial, bisa jadi untuk politik juga misalnya. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil, warung lotek, warung soto, bakso, dan sebagainya, itu adalah omset. Nah, seperti kelompok 3 tadi, ada 2 cara ya untuk bisa melihat sebuah perusahaan, tempat usaha, atau organisasi ini punya masalah atau enggak. Yang pertama, dilihat dulu dari omsetnya, dari tujuannya. Yang kedua, kita bisa melihat dari perilaku karyawannya. Ini
kita kayak anu lagi ya, kita refresh zamannya kemarin pas di seminar skripsi. Jadi kan sebagian besar ngambil P3 ya, besok ngambil skripsi, Anda mengangkat suatu variabel, Anda mengangkat konsep penelitian. Intinya ketika mengangkat konsep penelitian, konsep permasalahan, ini kita bicara tentang konteks di skripsi ya, atau di P3 ya. Setiap perusahaan pasti punya banyak masalah, tetapi ketika Anda mengangkat masalah ini sebagai judul skripsi Anda harus memiliki keyakinan bahwa masalah ini, topik ini, itu sedang penting untuk diteliti di perusahaan tersebut, atau mungkin di subjek tersebut. Nah, pentingnya gimana? Pentingnya kalau sudah punya, atau mungkin sudah berdampak ya pada tujuan perusahaan. Artinya, perilaku-perilaku karyawan yang ada di organisasi, kalau itu ada perilaku yang menyimpang, kita lihat dulu, perilaku ini sampai mempengaruhi omset nggak? Sampai mempengaruhi apa? Mempengaruhi penjualan atau enggak misalnya. Nah, ini kan diketahui ternyata omset dari penjualan warung ini menurun. Nah, kalau misalnya kita bicara secara teori dulu ya, menurunnya sebuah omset dari sebuah usaha, restoran dan sebagainya, kan bisa macam-macam. Bisa mungkin pertama karena pelayanannya. Ya, pelayanannya mungkin lama atau kurang cepat sehingga orang nggak mau datang lagi ke situ. Cari tempat yang lain. Yang kedua bisa aja lokasinya. Lokasinya kurang bersih, kurang nyaman misalnya. Yang ketiga mungkin dari soal harganya, terlalu mahal misalnya. Lebih mending makan yang lebih murah di situ misalnya. Yang keempat bisa jadi mungkin dari perilaku karyawannya, perilaku orang yang kerja di situ. Kurang apa misalnya dan sebagainya, ya. Jadi mempengaruhi omset. Nah, ini juga perlu dipastikan dulu apakah memang karena masa pandemik omset ini menjadi berpengaruh, ya. Kalau memang pada akhirnya mempengaruhi kondisi pandemi ini mempengaruhi omset usaha ini nanti balikin lagi ke tujuan si pemilik usaha, tujuan owner. Saya nggak tahu ini teman-teman sampai sampai menanyakan nggak ini yang punya warung ini apakah ini menjadi satu-satunya mata pencaharian atau ada yang lain kira-kira? Iya Pak, soalnya suami dari Ibu Lilis juga udah pensiun. Oh, udah pensiun. Berarti memang salah satunya mata pencarian ya? Iya. Kalau misalnya memang ini menjadi satu-satunya mata pencarian, ya udah, berarti kan fokusnya nyari duit, ya. Tadi kelompok 2 menyampaikan ada beberapa hal yang bisa diintervensi sebenarnya. Ini kan pada akhirnya mungkin lebih ke strategi ya, tidak fokus ke SDM-nya ya, karena kalau misalnya penyebabnya itu karena SDM, itu yang menjadi ranahnya kita. Tetapi kalau misalnya karena pandemik, berarti yang harus kita siasati, yang harus kita intervensi adalah strateginya untuk bagaimana tetap uang bisa masuk, ya mereka bisa makan dari usaha mereka, dari bisnis mereka. Oke, kerjasama dengan Gojek atau mungkin dengan driver online. Ini perlu dilihat juga efektivitasnya. Kira-kira akan bakal tambah ramai atau enggak misalnya, kalau misalnya kerjasama dengan driver online. Karena justru beberapa yang pernah saya lihat, saya tanya, ada beberapa usaha yang malah kalau misalnya kerjasama dengan driver online, itu malah menurun penghasilannya. Karena harus berbagi ya, keuntungannya ya. Mereka lebih senang tanpa kerjasama dengan driver online. Nah, yang kedua, kira-kira dari SDM-nya sudah cukup berkompeten atau enggak? Misalnya kalau katakanlah nanti kerjasama dengan driver online, pengoperasiannya misalnya, untuk HP-nya misalnya, mereka mampu nggak misalnya secara kompetensi? Ini perlu dilihat dulu misalnya. Terus yang ketiga, karena mungkin fokusnya untuk mencari pemasukan, omset, strategi yang paling frontal mungkin bisa saja merubah atau mengganti bidang usaha. Ini yang banyak dilakukan oleh beberapa usaha ya, beberapa bisnis ya. Istilahnya yang tadinya mungkin banyak bisnis yang benar-benar akhirnya terhambat, bahkan kolaps karena masa pandemik ya. Bisnis travel misalnya, bisnis mungkin semacam karaokean misalnya, bisnis-bisnis yang
berhubungan dengan banyak orang misalnya, itu sampai akhirnya banyak yang banting setir kan. Yang tadinya pebisnis IO, tiba-tiba akhirnya jualan sayur, ya, jualan ayam goreng, yang mungkin orang lebih banyak butuh, ya, daripada hanya sekedar untuk apa misalnya, ya, jual masker, ya, jual kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan orang di masa pandemik misalnya. Nah, itu sampai frontalnya. Ini saya kira perlu diprioritaskan dulu, kira-kira yang mana. Kalaupun misalnya mau kerjasama dengan driver online, secara kompetensi siap nggak? Nah, itu yang mungkin perlu kita intervensi sebagai orang psikologi. Kira-kira dari orang-orang yang tadi katanya sistem kekeluargaan tadi, itu udah siap atau belum? Pertama itu. Mungkin kalau misalnya mau dibuat delivery ya, misalnya pesan antar dan sebagainya, SDM-nya ada atau enggak? Karena banyak ya, beberapa restoran yang tadinya orang makan di situ, beli langsung di situ, ada sistem delivery. Otomatis mungkin ada tambahan pekerjaan, atau mungkin penyesuaian job deskripsi misalnya. Nah, ini kira-kira sudah cukup sesuai atau belum kondisi yang ada di warung tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak di sini? Ini makanya mungkin teman-teman besok buat yang mau kerja ya. Ini kan besok beberapa tinggal skripsi ya. Tinggal skripsi, nyari kerja. Pastikan ya, kalau misalnya besok mau nyari kerja, pastikan bahwa perusahaan tempat kerja Anda ini punya prospek yang panjang, sekalipun dalam masa pandemik. Karena jujur sekarang banyak ya, beberapa teman-teman kita, ya karyawan yang tadinya bekerja, punya penghasilan stabil di perusahaan, karena masa pandemik, ya akhirnya dirumahkan. Ya, yang di hotel, yang kerja di travel misalnya, yang kerja di maskapai misalnya, orang nggak banyak bepergian, banyak di rumah, akhirnya di PHK, dirumahkan. Mereka mungkin cari pekerjaan yang lain, atau mungkin ada yang berbisnis di situ. Oke, gitu ya teman-teman, untuk yang kelompok 2, ini kalau misalnya memang bermasalahnya soal omset, dipastikan dulu, apakah memang masa pandemik. Kalau saya berpikir mungkin iya, ya, karena banyak rumah makan, banyak restoran di dekat kampus 1 yang banyak menggantungkan hidup dari mahasiswa ya. Ketika nggak ada mahasiswanya, ketika nggak ada orang datang ke situ, ya udah, nggak ada yang beli, ya, sehingga konsumennya mungkin berubah, bukan lagi mahasiswa di situ, tapi masyarakat yang tinggal di dekat Sedayu misalnya. Apakah perlu pakai strategi promosi misalnya, marketing misalnya? Nah, itu juga perlu dikaji lagi. Ketika ada promosi, ketika ada marketing, secara SDM sudah cukup sesuai atau belum? Punya kompetensinya atau enggak kalau mau promosi? Ya, jadi intinya di intervensi organisasi ya, ini kita besok kalau kerja di perusahaan, baik sebagai karyawan ataupun sebagai HRD, tentu di setiap perusahaan, organisasi, problem banyak ya. Masalah banyak. Cuma kita perlu melihat mana masalah yang kira-kira bisa berdampak pada output perusahaan. Itu yang mungkin harus segera diprioritaskan dulu, ya, untuk segera dibenahi. Kalau tadi yang saya lihat di kelompok 2, dari internal sepertinya nggak ada masalah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman, dari kelompok 2? Ini dibahas lagi nanti dengan anggota kelompoknya, ya, dibuat lebih mengerucut ya. Kalau misalnya memang omset, oh masa pandemik ya, berarti nanti perlu merubah strategi. Nah, ini balik lagi ke tujuannya si owner. Tujuannya karena memang mencari duit, karena mungkin yang dikuasai hanya membuat gado-gado atau ketupat misalnya, atau mungkin kupat tahu misalnya, apakah perlu merubah strategi marketing? Nah, nanti coba dibahas lagi. Oke, berarti besok tinggal dikumpulkan saja untuk yang kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti di UAS, laporannya sudah sesuai dengan masukan dari saya pada saat proses presentasi. Begitu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Ini saya minta tolong untuk kelompok 2 dan kelompok 3, untuk materinya bisa di-share di grup ya, setelah ini ya. Oke, itu aja. Terima kasih, teman-teman. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Salam sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.